Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Bagus Suketama, NPM 2019-010013, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Batik, Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Unsur Pidana dalam Permainan Slot Online Ditinjau dari Tindak Pidana Perjudian di Indonesia, dengan dosen pembimbing. Yang pertama ada Pak Adi Mahmud, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan yang kedua ada Pak Dika Yudanto, Sarjana Hukum Magister Hukum. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya bersumber pada hukum Napoleon. Kemudian berdasarkan Statblad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk voor Indonesia atau disingkat BW atau disebut sebagai KUH Pidana, Indonesia sebagai sebuah negara hukum memiliki peraturan hukum pidana, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang berisi ratusan pasal yang mengatur tentang hukum pidana di Indonesia. Masalah hukum pidana sangatlah kompleks. Adapun masalah pidana yang terjadi di dalam masyarakat, salah satunya adalah perjudian. Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana pertaruhan sejumlah uang di mana yang menang mendapat uang taruhan itu, atau dengan kata lain adu nasib. Meliputi segala macam taruhan di mana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu, pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar. Mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya, yang berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian material bagi mereka yang melakukannya. Perjudian yang dilakukan secara online merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau hukum, dan membahayakan kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa, terutama bagi generasi muda saat ini. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informatika mengatur pelanggaran perjudian internet. Semakin banyak teknologi seperti komputer dengan menggunakan internet akan membawa manfaat besar bagi umat manusia. Penyalahgunaan teknologi internet di dunia maya dikenal dengan cybercrime. Cybercrime jenis ini tidak menggunakan komputer dan internet sebagai media atau sarana untuk melakukan kejahatan, melainkan sebagai sasaran kejahatan. Cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alatnya, dapat dilakukan sebagai kejahatan di dunia maya, termasuk perjudian online. Dengan pasalnya perkembangan teknologi internet saat ini, perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis judi yang menggunakan internet atau internet gambling. Salah satu alat yang sering digunakan dalam judi online adalah handphone dan komputer, di mana handphone digunakan sebagai alat komunikasi. Adapun selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa sanksi pidana yang terdapat pada permainan slot online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikutnya yang kedua, bagaimana analisis perjudian terhadap permainan slot online menurut perspektif hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui sanksi pidana yang terdapat pada permainan slot online yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Yang kedua, untuk mengetahui analisis perjudian terhadap permainan slot online menurut perspektif hukum pidana di Indonesia. Tentunya manfaat, ada dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis untuk mengembangkan sebuah pengetahuan yang dilakukan di bidang hukum tindak pidana perjudian online. Berikutnya, untuk memberikan referensi bagi suatu pengembangan ilmu hukum, yaitu hukum tindak pidana perjudian. Kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ada untuk memberikan masukan, pemikiran, dan wacana bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk melatih penulis dalam memecah masalah yang ada dalam menggunakan metode ilmiah yang dilakukan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang didapat selama perkuliahan. Selanjutnya, tinjauan umum tentang perjudian. Yang pertama, pengertian tindak pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak hanya dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana oleh hukum pidana. Jadi garis besar ini melibatkan pembahasan masalah dari perspektif kriminal dan kriminologis, dan melihat posisi kelas penguasa sebagai perspektif yang relevan tentang kejahatan, kelalaian, penyimpangan, perubahan kualitas kejahatan, proses kriminalisasi, diskriminalisasi, dan perilaku atau kejahatan, waktu, kepentingan, dan kebijakan, dan cara hukum masyarakat. Secara umum, pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi nullum delictum nulla peona sine praevila peonali, yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula dipidana tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Menurut Ruslan Saleh, pemidanaan adalah tanggapan terhadap suatu kejahatan, dan pemidanaan adalah suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelakunya. Hukuman adalah hukuman yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelakunya. Yang kedua, pengertian tindak pidana perjudian. Menurut pasal 303 ayat 3 KUH pidana, perjudian berarti setiap permainan yang pada umumnya harapan untuk menang hanya bergantung pada keberuntungan, dengan harapan yang meningkat karena kecerdasan dan kebiasaan pemainnya, termasuk permainan untuk untungan di mana taruhan ditempatkan pada hasil balapan atau kompetisi lain yang tidak dijalankan oleh orang yang berpartisipasi dalam balapan atau kompetisi tersebut, dan semua taruhan lainnya. Adapun hukuman menurut pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah. Dihukum yang berbunyi barang siapa mempergunakan kesempatan main judi diadakan dengan menggelar peraturan pasal 303. Berikutnya B, barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu. Berikutnya, jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu 2 tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si terserah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum. Larangan permainan judi ditambahkan sebagai pelanggaran dengan hukuman yang sangat berat di dalam Undang-Undang Pengendalian Perjudian Nomor 7 Tahun 1974. Perjudian masih diperbolehkan untuk sementara waktu
asalkan mendapat lisensi. Tindakan ini menjadi sangat penting karena ketentuan pasal 303 dan 303 bis sebelumnya pasal 542 dihapuskan. Yang ketiga, jenis-jenis tindak pidana perjudian. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian membagi perjudian menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, perjudian di kasino terdiri dari roulette, blackjack, baccarat, craps, keno, tombola, super pingpong, lotto fire, santan, pakyu slot, mesin atau jackpot, dan lain-lain. Yang kedua, perjudian tempat keramaian terdiri dari lempar pasar atau bulu yama pada sandaran atau papan yang berputar, lempar gelang, lempar uang atau koin, game, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong atau macak, dan erek-erek. Kemudian perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, adu domba atau kambing, dan lain-lain. Kemudian pengertian judi online. Berkaitan dengan pengertian judi online, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang bermaksud dan tidak berhak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat informasi yang dapat diakses file elektronik yang mengandung konten perjudian. Perjudian didefinisikan sebagai permainan di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan. Kegiatan yang dicontohkan dalam kamus adalah bermain dadu dan kartu. Sementara contoh kegiatan permainan dadu dan kartu dalam dunia perjudian dikenal juga dengan taruhan bola, pacuan kuda, bola basket, taruhan golf, dan berbagai taruhan olahraga lainnya. Judi kasino juga memiliki bentuk, namun jenis permainan kasino ada banyak dan paling tidak ada 10 jenis kasino. Jenis taruhan memang semakin meningkat, namun dapat ditaruh barang merah dari semua taruhan. Pada umumnya judi online merupakan permainan yang dimediasi oleh akses internet melalui media elektronik. Menurut Ono W. Purbo, perjudian melalui fasilitas teknologi informasi, khususnya judi online melalui internet, saat ini sedang marak, yang sering disebut dengan judi online atau melalui internet dikarenakan minat pada taruhan olahraga atau judi kasino melalui internet. Perjudian online sebenarnya adalah keseluruhan proses, apakah itu bertaruh online, bermain game, atau mengumpulkan uang secara online. Penjudi akan diminta untuk melakukan pradeposit sebelum mereka dapat berjudi online. Selanjutnya, pengertian cybercrime. Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Cybercrime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. Sebagai diubah menjadi nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Cybercrime dalam kategori perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang UITE, yaitu yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik lain dengan cara apapun. Kemudian, setiap orang yang dengan sengaja mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun untuk mendapatkan informasi dan atau file elektronik tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, setiap orang yang
dengan sengaja melanggar, merobos, melampaui, dan membobol sistem keamanan dengan cara apapun untuk mengakses komputer dan atau sistem elektronik tanpa hak atau undang-undang dengan cara apapun. Kejahatan komputer dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu yang pertama menggunakan komputer untuk melakukan penipuan, pencurian, atau penyembunyian untuk keuntungan finansial, keuntungan bisnis, properti, atau lainnya. Kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian hardware atau software, sabotase, dan pemerasan. Jadi pada dasarnya cybercrime mencakup semua kejahatan yang berkaitan dengan sistem informasi itu sendiri dan sistem komunikasi, segala sarana penyampaian atau penyampaian informasi kepada pihak lain. Selanjutnya pengertian permainan slot online. Permainan slot sendiri merupakan jenis perjudian atau betting slot yang populer dengan menggunakan media bermain berupa mesin di mana ada komponen unik di dalamnya. Seiring berkembangnya zaman, jenis judi ini bisa dilakukan dengan online atau via internet. Slot reguler atau offline dan slot online memiliki banyak hal berbeda. Mesin slot ini seperti mesin slot dengan jenis yang sama, namun terdapat banyak perbedaan di antara kedua mesin slot tersebut. Yang jelas membedakan dengan slot biasa dan online adalah aksesnya. Slot online lebih mudah diakses daripada slot offline yang menggunakan mesin fisik. Salah satu keunggulan mesin slot online adalah dapat dimainkan kapan saja, di mana saja, karena situs judi online yang tersebar di internet beroperasi sepanjang waktu. Selain permainan ini dimainkan di banyak lokasi tempat yang berbeda, yang terpenting adalah ini memiliki internet yang sangat bagus dalam pembayaran transaksi atau dalam slot judi online seiring disebut deposit. Sudah menggunakan transaksi online dengan m-banking atau payment lainnya yang bersifat online. Pemain mesin slot online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Selanjutnya, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian online menurut Undang-Undang ITE. Pertama, perjudian online menurut Undang-Undang ITE. Perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sebelum ada Undang-Undang ITE, tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini terdapat pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. Menurut pasal 303 KUHP, yang dihukum oleh pihak yang mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi sebagai mata pencahariannya, pihak yang mengacu memberi kesempatan bermain judi kepada umum serta turut bermain judi sebagai mata pencariannya. Sementara itu pasal 303 KUHP diterapkan pada orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP di atas. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP di atas hanya meminta aparat untuk membuktikan bahwa telah terjadi perjudian dan orang yang ditangkap adalah bandarnya atau setidaknya terlibat dalam suatu praktik perjudian. Berdasarkan pasal 43 ayat 3 Undang-Undang ITE ditegaskan bahwa pengelolaan dan atau penyitaan sistem elektronik
serta menggunakan dan penahanan pelaku cybercrime harus dilakukan atas izin Ketua Pengendalian Negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam. Selama ini belum ada peraturan pemerintah tentang Undang-Undang ITE termasuk kejahatan penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan tersangka kasus perjudian melalui internet. Mengenai alat bukti dalam perjudian online tidak terlepas dari ketentuan tentang alat bukti pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE juga menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetakannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Situs web penyelenggara yang berpartisipasi dalam perjudian melalui internet, email, dan SMS berada sebagai salah satu alat pembuktian, terutama dalam kasus perjudian melalui internet. Keterangan saksi dan keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti untuk melakukan proses kejahatan judi online. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Ada dari sumber data dan responden. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini digunakan menggunakan cara studi kepustakaan atau library research. Terakhir ada teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis, penelitian yang dilakukan dalam pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau library research. Terus kemudian ada jadwal penelitian. Pengajuan judul pada bulan Oktober, penunjukan dosen bulan Oktober, pengajuan Oktober, jumlah proposal pada bulan April, pengumpulkan data April Mei, analisis data, dan laporan skripsi pada bulan Mei. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.